Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah bersemayam sosok besar, sosok yang agung, penguasa ujung barat Pulau Jawa, Sultan Agung, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Banten yang keempat. Abdul Qadir lahir ketika ayahandanya Maulana Muhammad sedang bersemangat untuk meluaskan kuasa Banten sampai ke Palembang. Tidak diketahui pasti kapan tanggal kelahirannya. Namun mayoritas sejarawan sepakat bahwa saat ayahandanya Maulana Muhammad menyerang Palembang dan gugur di tahun 1596, Abdul Qadir baru berusia 5 bulan. Pada tanggal 22 Juni 1596, armada Belanda mula-mula tiba di Banten. Dalam laporan Belanda, beberapa hari yang lalu Maulana Muhammad gugur di medan laga. Jika dengan asumsi ini, maka Abdul Qadir kemungkinan besar lahir pada bulan Januari 1596. Usia Abdul Qadir yang masih balita ini membuat gaduh politik internal istana. Perebutan pengaruh dan kekuasaan untuk menjadi wali raja di Kesultanan Banten begitu kentara, mengakibatkan polemik dan intrik politik sedemikian rupa terjadi di dalam istana begitu kuat. Dalam waktu singkat, 5 wali raja mesti diganti. Sultan Abdul Mafakhir adalah salah seorang sultan yang diangkat menjadi sultan ketika ayahnya meninggal, Sultan Muhammad. Ada 2 pendapat yang berkembang bahwa beliau diangkat menurut aliran yang umum, diangkat menjadi sultan itu ketika usia yang masih sangat belia. Ada yang bicara juga bahwa beliau diangkat menjadi sultan ketika usia baru 5 bulan. Nah, yang bicara bahwa ketika diangkat menjadi sultan usia 4 tahun itu sumber-sumber Inggris yang menyebutkan bahwa Abdul Mafakhir itu lahir kurang lebih tahun 1592, dan sumber Inggris itu adalah seorang pedagang Inggris, Edmund Scott, yang datang ke Banten tahun 1602 dan menyebutkan usia sultannya baru 10 tahun. Sementara sumber yang lain menyebutkan bahwa ketika diangkat menjadi sultan, Abdul Mafakhir berusia 5 bulan. Itu yang banyak dirujuk oleh para ahli sejarah dan kembang dan pendapatnya didiseminasikan. Kalau yang 10 tahun itu hanya dirujuk oleh David Kenneth Vassar, seorang sejarawan dari Inggris, dalam disertasinya yang ditulis tahun 1956. Nah, Sultan Abdul Mafakhir sendiri secara genealogi dia memang anak langsung dari Sultan Muhammad yang meninggal saat memimpin pasukan Banten di laut, karena yang pasukan Banten di darat itu dipimpin oleh Pangeran Gabang, oleh adik laki-lakinya Sultan Muhammad. Nah, Sultan Muhammad memimpin pasukan Banten lewat laut dan meninggal ketika memimpin sholat maghrib. Beliau menghentikan peperangan, alasannya untuk melaksanakan sholat jamaah. Lalu beliau ditembak oleh meriam dari daratan Palembang dan masih dalam posisi memimpin sholat jamaah di atas gelanda kapal. Nah, karenanya disebut Sedaing Rana. Walau bagaimanapun, Rana Manggala berhasil membangun perekonomian negara dengan baik. Banten menjadi destinasi utama dalam perdagangan dunia. Di samping itu, Rana Manggala juga memiliki sentimen anti barat yang kuat.
tidak dibiarkan Barat memonopoli perdagangan di Jawa, khususnya Selat Sunda. Kebijakan anti Barat ini di kemudian hari terus menjadi fatsun utama kebijakan perekonomian dan kebijakan luar negeri Kesultanan Banten. Setiap warga asing sebenarnya bebas berdagang di Banten, tapi tidak seorang pun yang boleh memonopoli bisnis usaha. Semua harus berdagang dengan adil di bawah kendali negara. Pada awalnya, Kesultanan Banten mengadopsi sistem perdagangan terbuka atau dalam bahasa kontemporer ekonomi liberal. Banten menjadi dirugikan karena monopoli komoditi dagang yang dikuasai Kamar Dagang Belanda dan Inggris. Kedua negara ini bahkan berperang untuk menancapkan pengaruh monopoli bisnisnya di Banten. Itu juga pada saat yang sama aliansi sementara antara Belanda dengan Inggris di awal abad ke-17 untuk menggeser hegemoni Portugis yang bercokol hampir 1 abad di Asia Tenggara itu berdampak pada awal-awal kekuasaan Abul Mafakhir. Melihat pertikaian Kamar Dagang Eropa yang saling menjatuhkan ini, bahkan sampai perang adu senjata, memaksa Mangkubumi Rana Manggala mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan proyek penanaman lada dan melarang siapapun untuk memetik lada. Padahal Banten sudah dikenal sebagai produsen lada terbaik di Nusantara. Perkebunan lada yang sudah eksis selama ratusan tahun dikonversi menjadi lahan pertanian, di mana beras dijadikan komoditas yang utama. Rana Manggala menasionalisasi semua perusahaan dagang domestik. Setiap pedagang asing tidak bisa lagi secara langsung membeli barang ke pusat-pusat produsen atau bahkan memonopoli, melainkan mesti melewati Kamar Dagang Negara yang dipegang oleh seorang Sahbandar Banten terlebih dahulu. Krisis ekonomi yang menghantam Banten sebelum tahun 1609 pelan-pelan mulai dibenahi. Strategi perdagangan nasional ini berhasil menjaga stabilitas perekonomian Banten dan membuat pedagang-pedagang asing, terutama Belanda dan Inggris, menjadi berang. Dan bahkan Kamar Dagang Belanda dan Inggris angkat kaki dari Banten. Sultan Abul Mafakhir itu mengirim 3 ulama sebagai utusannya, 1 Lebek Kanji, 2 Arya Wangsa Raja, yang ketiga Demang Tisna Jaya, untuk datang membawa surat Sultan Banten yang isinya permohonan Sultan terhadap Syarif Zaid Mekah untuk pertama mendapatkan gelar Sultan, yang kedua memohon bantuan tenaga pengajar ulama dari Mekah maupun Madinah, dan yang ketiga mendapatkan kitab-kitab agama. Melihat keputusan Kamar Dagang Eropa yang pindah dari Banten ke Batavia justru tidak membuat Rana Manggala gentar. Bahkan loji-loji Kamar Dagang Eropa
yang dibuat dari bangunan permanen disuruh bongkar dan diratakan dengan tanah oleh Rana Manggala. Rana Manggala membuat kebijakan baru dalam sistem perekonomian Banten. Untuk pertama kalinya, Banten menempatkan seorang saudagar Tionghoa Muslim dalam pucuk pimpinan untuk mengurusi perekonomian Banten, menjadi Syah Bandar. Padahal sebelumnya, Syah Bandar yang ditunjuk oleh Raja-Raja Banten yang tercatat sejak tahun 1522 hingga 1609 adalah seorang Syah Bandar yang berasal dari Keling, India. Ini menunjukkan Rana Manggala mengubah haluan ekonominya dari India ke Tiongkok, lebih mengakomodir dan percaya kepada pengusaha-pengusaha oligarki Tiongkok ketimbang India. Di saat yang sama, pengaruh India di Banten sudah semakin lemah. Rana Manggala menunjuk Kiai Lakmoy menjadi Syah Bandar Banten. Meskipun berhasil menjadikan Banten pada posisi terbaiknya, Rana Manggala setidaknya telah mempengaruhi pola pikir Abdul Qadir dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Ketika Sultan Ageng Mataram melakukan ekspansi ke Jakarta untuk menghancurkan markas besar VOC di Batavia, saat itu Priangan, dalam hal ini semua wilayah yang di bawah eks-kerajaan Galuh itu di bawah kekuasaan Mataram, dan mereka dipaksa untuk berperang melawan pasukan VOC di Batavia. Karena kekuatan pasukan VOC yang sedemikian kuat, rupanya mengagetkan mereka. Alih-alih menyerang VOC, mereka melakukan disersi. Disersi itu meninggalkan medan perang dan melarikan diri oleh pasukan inti Mataram. Mereka dikejar-kejar untuk dihukum, diberikan hukuman bunuh karena melakukan disersi. Lalu sebagian dari mereka itu mencari suaka politik ke Banten. Di kemudian hari, Abdul Qadir yang telah beranjak dewasa, bahkan telah memiliki 3 orang anak, mendapatkan pelajaran berharga tentang politik. Namun Abdul Qadir belum berkuasa secara penuh. Baru pada tahun 1624, Abdul Qadir berkuasa penuh di Kesultanan Banten. Perjalanan Abdul Qadir menjadi sultan memang diwarnai dengan darah dan air mata. Inilah yang menempa Abdul Qadir saat berkuasa di masa yang akan datang. Abdul Qadir kelak dikenal sebagai Sultan Agung Banten, penguasa ujung barat Pulau Jawa. Tahun 1624, ketika Abdul Qadir berusia 28 tahun, di mana Rana Manggala telah sedemikian uzur usianya, terjadi kemunduran perekonomian Banten. Sejak tahun 1609, Rana Manggala yang mengeluarkan kebijakan kontraproduktif dan tidak populis, di mana seluruh perkebunan lada harus dimusnahkan
dan merubah lahannya menjadi lahan pertanian menanam padi. Kebijakan ini tidak disukai oleh para pedagang domestik dan pedagang Eropa yang sangat membutuhkan lada sebagai komoditas dagangnya yang utama. Meskipun demikian, kebijakan Rana Manggala ini juga diadopsi oleh negara lain, yaitu Kesultanan Aceh yang juga dikenal sebagai negara penghasil lada. Perekonomian negara ambruk, suasana politik dalam istana bertambah buruk. Tekanan dari elit istana untuk segera mengalihkan kekuasaan kepada Abdul Qadir yang telah dewasa menyeruak begitu kuat. Akhirnya, Rana Manggala menyerah atas kondisi perekonomian Banten yang semakin parah. Ditambah lagi, rival Banten yakni Mataram semakin kuat secara politis di Pulau Jawa. Mataram bahkan berhasrat menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah bendera Kesultanan Mataram. Sultan Agung Mataram baru saja berhasil menaklukkan Madura dan menguasai hampir seluruh Pulau Jawa kecuali Batavia dan Banten. Sasaran selanjutnya, Susuhunan Mataram adalah tentu daerah ujung barat Pulau Jawa, Banten, dan Batavia. Beliau juga seorang sultan, seorang ulama, seorang arsitek, seorang ahli pertanian, seorang terus lengkap pasadi, orang Banten. Dalam legenda yang sering saya dengar itu dari orang tua, di zaman Sultan Abu Makhfirlah adanya Serang namanya, sawah. Ada kota Serang itu dia menjadi sawah, pesawahan itu. Itu yang ngatur irigasi, pengairan segala macam itu zaman Sultan Abu Makhfir. Sehingga dijuluki tenaga taninya Sultan Abu Makhfir itu kelipatan 40. Orang biasa. Dia menggarap sawah 1 hektar, orang biasa harus 40 orang itu. Betul sendirian selesai. Rana Manggala akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan Kesultanan Banten secara penuh kepada Abdul Qadir dengan menyandang gelar Panembahan Ratu. Kondisi perekonomian Kesultanan Banten sedang berada di titik nadir. Konflik Inggris dan Belanda yang ingin memonopoli lada dan desakan para oligarki istana untuk merubah kebijakan Rana Manggala sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Panembahan Ratu Abdul Qadir. Dengan segala upaya, Abdul Qadir membenahi kondisi perekonomian Banten yang sedang sulit. Abdul Qadir akhirnya harus mengalah kepada desakan publik untuk kembali mengeluarkan kebijakan penanaman lada. Namun kebijakan ini tidak serta-merta langsung mengembalikan stabilitas perekonomian Banten. Kerewetan ditambah lagi diperparah dengan serangan Mataram ke Batavia tahun 1628 dan tahun 1630 yang tentunya juga mengancam dan menyasar Kesultanan Banten. Baru saja Abdul Qadir berkuasa, sudah harus dihadapkan pada polemik sosial, politik, dan perekonomian yang pelik. Meskipun demikian, Raja Banten yang masih muda ini dengan pengalamannya selama ini dapat menyelesaikan problem negara sedikit demi sedikit. Untuk menandingi Mataram yang berhasil menaklukkan Madura, di mana Sultan Agung Mataram mendaulat dirinya sebagai Susuhunan Mataram.
Bagi Mataram, gelar sultan tidak lebih seksi ketimbang gelar susuhunan. Maka Abdul Qadir mengambil strategi dengan cepat, di mana Abdul Qadir mengambil kebijakan dengan pertimbangan pengaruh geopolitik internasional. Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir adalah raja besar yang pernah berkuasa di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Abul Mafakhir yang dilantik sejak usianya 5 bulan memberikan dampak yang luar biasa kepada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berhasil mencapai masa kegemilangannya yang diawali dari pemerintahan Sultan Abul Mafakhir. Mulai dari pendidikan, di mana Banten menjadi pusat epicentrum keilmuan Islam. Kemudian perekonomian, Kesultanan Banten menjadi satu kesultanan di Pulau Jawa yang kaya raya, makmur dan sejahtera. Dan secara militer, di mana Kesultanan Banten mampu bertahan dari upaya ekspansi Mataram untuk menguasai seluruh Pulau Jawa. Sultan Abul Mafakhir adalah contoh bagi anak manusia yang menjadikan Islam sebagai pegangan utama yang akhirnya mencatatkan namanya sebagai seorang yang agung. Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir adalah sebuah babak penting pada masa keemasan Kesultanan Banten. Sultan Agung, penguasa ujung barat Pulau Jawa ini, menjadi penanda bahwa Banten memiliki narasi yang gemilang dan luar biasa. Mutu manikam historiografi ini sangat penting diketahui generasi muda, agar generasi muda mengenal jati diri dan kehebatan bangsanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.